Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan sistem respirasi saluran pernapasan atas. Sebelum saya mempresentasinya, saya ingin perkenalkan anggota dari kelompok satu, yaitu Saya Rehan Andriza dengan NIM 0322111057. Saya Muhammad Fadizul Akbar dengan NIM 0322111071. Saya Irfan Maulana dengan NIM 0322111030. Saya Tina Nur Anissa dengan NIM 0322111003. Saya Gali Nur Muhammad Rakan 0322111061. Saya Rani Rosyani Mahulai dengan NIM 0322111013. saya Sabil Fadilah 0322111069. Saya Ramadan Sinaga 0322111041. Oke, next. Saluran pernafasan. Saluran nafas atas yaitu dari rongga hidung atau disebut kafunasi, ada faring, laring. Saluran napas bawah ada trakea, bronkus, dan paru-paru. Next. Pengertiannya, sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Next. Fungsi sistem pernapasan manusia. Fungsi sistem pernapasan manusia. 1. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. 2. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. 3. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 4. Menciptakan suara, mencium bau, ekskresi cairan dan mempertahankan panas tubuh, regulasi pH tubuh, membantu proses vokalisasi, melindungi tubuh dari zat asing yang terhirup, menghasilkan energi di dalam sel untuk proses metabolisme. Next. Bagian-bagian saluran pernapasan atas. Ada hidung. Hidung ada saraf pembau untuk menerima rangsang berupa bau. Tulang hidung untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Menghasilkan mukus atau ingus, jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Ada silia untuk menangkap partikel berbahaya dalam lendir dan mendorong ke tenggorokan untuk menimbulkan reaksi batuk. Di hidung menghasilkan enzim lisozim, enzim yang berfungsi untuk menyerang dan membunuh kuman seperti bakteri yang masuk bersama udara. Next. Faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Nasofaring. Jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan ke paru-paru. Orofaring, yaitu bagian tengah faring yang terhubung ke rongga mulut. Ini berfungsi agar udara, makanan, ataupun minuman melewatinya. Mengatur masuknya udara ke paru-paru, serta mengatur makanan dan cairan masuk ke kerongkongan. Laring. Laring atau kotak suara atau voice box merupakan salah satu organ pada bagian leher yang melindungi trakea dan merupakan organ yang terlibat dalam proses produksi suara. Letaknya sebelum trakea. Laring memiliki 3 bagian utama, yaitu supraglotis, yaitu area atas pita suara, glotis, area tengah tempat pita suara berada, subglotis, area bawah pita suara yang terhubung ke tenggorokan. Fungsi utama dari laring yaitu untuk vokalisasi. Vokalisasi didefinisikan sebagai getaran suatu selaput yang dihasilkan tekanan udara yang mengalir dan diperbesar di pita suara di dalam laring. Letak laring. Laring terletak di bagian belakang tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Laring berada di depan faring yang menuju ke esofagus dan secara vertikal, laring terdapat di antara trakea dan akar lidah, pada bagian atas dan depan pada bagian leher. Pada laring juga terdapat tonjolan yang menjadi ciri seksual sekunder pada pria atau disebut juga jakun. Musculus intrinsik mengikat laring pada tulang tiroid dan krikoid. Selanjutnya kartilago. Laring tersusun dari 3 kartilago besar yang tidak berpasangan. Yang pertama ada krikoid.
yaitu laring yang berbentuk cincin yang mengelilingi trakea, yang berfungsi sebagai tempat tersambungnya berbagai ligamen tulang rawan, otot, dan memfasilitasi pembukaan serta penutupan saluran udara dan produksi suara. Yang kedua ada tiroid, yaitu jakun, adalah tulang rawan yang terletak di atas kelenjar tiroid, sehingga disebut sebagai kartilago untuk melindungi pita suara. Lalu yang ketiga ada epiglottis, yaitu katup yang berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Epiglottis merupakan tulang rawan elastis yang ditutupi dengan selaput lendir yang terletak pada pintu masuk laring atau otak suara dan dasar lidah. Next. Laring juga tersusun dari 3 kartilago kecil yang berpasangan. Yang pertama, arytenoids, yaitu struktur laring berbentuk piramida yang menempel pada tulang rawan krioid yang berfungsi membantu menggerakkan pita suara, mengubah nada suara, mengubah volume suara. Lalu ada corniculate, tulang rawan kecil berbentuk kerucut yang terhubung dengan apeks tulang rawan arytenoids. Lalu ada cuneiform, yaitu tulang rawan runcing dan sejumlah otot intrinsik. Next. Mekanisme pernapasan. Ada ventilasi, proses menggerakkan gas ke dalam dan keluar paru-paru. Pusat saraf yang mengatur ventilasi terletak di medula oblongata dan pons, membutuhkan koordinasi otot dan pernapasan. Koordinasi otot dan persarafan. Tekanan yang berperan dalam proses pernapasan yaitu ada tekanan atmosfer atau udara luar. Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Lalu tekanan intrapulmonari atau intraalveolus, yaitu tekanan intrapulmonal adalah tekanan udara di dalam batang bronkial dan alveoli. Dan terakhir ada tekanan intrapleura, yaitu tekanan yang ada di antara dua lapisan pleura atau di dalam rongga pleura. Next. Selanjutnya, otot-otot yang membantu dalam proses respirasi adalah pertama, inspirasi. Otot-otot inspirasi utama adalah diafragma dan otot-otot intercostalis eksternal. Diafragma merupakan suatu lembaran otot yang membentuk dasar rongga toraks dan saraf vergus. Sedangkan otot-otot intercostalis eksternal terdapat di antara kosta satu dan lainnya, berjalan ke arah bawah dan depan antara kosta-kosta yang berdekatan. Kedua, ekspirasi. Otot-otot ekspirasi terpenting adalah otot-otot di dinding abdomen, yaitu otot rectus abdominis, transversus abdominis, internal abdomen oblik, dan eksternal abdomen oblik. Otot-otot ekspirasi lainnya adalah otot-otot intercostalis internal. Next. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pertama, usia. Jika bayi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibanding orang dewasa karena bayi masih dalam pertumbuhan dan perkembangan sehingga energi yang dibutuhkan lebih banyak untuk tumbuh kembangnya. Kedua, aktivitas. Semakin berat aktivitas, seorang semakin meningkat frekuensinya. Ketiga, jenis kelamin. Laki-laki memiliki tingkat frekuensi lebih tinggi dibanding perempuan karena volume paru-paru perempuan lebih kecil. Keempat, suhu tubuh. Saat kedinginan, suhu tubuh menurun. Otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernapasan. Kelima, posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasan lebih tinggi dibandingkan jika sedang duduk atau berbaring karena ketika berdiri. Tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang. Next. Macam-macam pernapasan. 1. Pernapasan dada. Inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara atmosfer, sehingga udara masuk. Kedua, ekspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berreaksi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer, akibat udara keluar. Kedua, pernapasan parut.
Inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer yang udara masuk. Kedua, ekspirasi. Diawali dengan otot diafragma relaksasi dan otot-otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut umumnya terjadi saat tidur. Next. Mekanisme respirasi. 1. Eksternal, ventilasi paru. Proses mekanik keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru dan sebaliknya, yaitu bernapas. Pertukaran gas terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler, proses disebut fusi. Internal, pertukaran gas antara kapiler dengan sel jaringan. Kedua, utilasi O2, pemakaian oksigen dalam sel pada reaksi pelepasan energi. Next. 3 tahap respirasi. 1. Ventilasi, peristiwa masuk dan keluarnya udara ke dalam paru. 2. Difusi, perpindahan O2 darah alveoli ke dalam darah dan CO2 dari darah ke alveoli. 3. Perfusi, distribusi darah ke dalam paru. Next. Impuls motorik melalui saat frekuensi diafragma berkontraksi bergerak ke bawah. Otot interkostal eksternal menarik costae ke atas dan keluar. Rongga dada membesar, tekanan intrapelular dan intrapulmonal. Udara luar masuk, inspirasi. Diafragma relaksi, rongga dada kembali ke ukuran awal. Tek intrapulmonal, udara keluar. Ekspirasi, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli. Next. Selanjutnya ada proses difusi. Yang pertama dapat terjadi di zat padat, zat cair, atau zat gas. Yang kedua, prosesnya tidak memerlukan energi. Sistem transport pasif. Yang ketiga, proses difusi adalah kondisi di mana terjadinya pergerakan partikel zat dengan gerakan acak yang berdiskusi dari bagian kontraksi tinggi menuju bagian yang lebih rendah melalui membran sel. Yang keempat, sebuah partikel dapat melewati membran tersebut jika ukuran partikel sangat kecil dan dapat larut dalam air maupun lemak. Next. Faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama, ukuran molekul yang meresap. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, konsentrasi zat. Yang keempat, wujud materi. Jenis-jenis difusi. Yang pertama ada difusi sederhana, yaitu perpindahan zat padat, cair, atau gas, baik itu melewati atau tidak melewati membran dari bagian berkonsentrasi tinggi atau hipertonis sampai dengan rendah atau hipotonis. Konsentrasi zat menjadi sama atau isotonis. Yang kedua ada difusi terbantu, memerlukan bantuan protein spesifik berupa saluran protein dan protein transport. Contohnya pada bakteri Escherichia coli yang akan menurun metabolismenya jika dipindahkan ke dalam medium laktosa karena tidak dapat melalui membran sel. Namun dengan bantuan enzim permease bisa melewati membran sel. Next. Selanjutnya ada proses perfusi. Perfusi adalah di mana darah deoksigenasi mengalir ke paru dan mengalami reoksigenasi, atau dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Rangkaian pembuluh kapiler paru sangat padat, di mana terdapat 6 miliar kapiler yang mengelilingi 3 juta alveoli paru. Distribusi aliran darah di paru ini tidak sama rata dan mendapat tahanan pada jala kapiler atau capillary bed. Next. Mekanisme persarafan, yaitu korteks cerebri.
berperan dalam pengaturan pernapasan yang bersifat volunteer sehingga memungkinkan kita untuk dapat mengatur napas dan menahan napas, misalnya pada saat bicara atau makan. Medula oblongata terletak pada batang otak, berperan dalam pernapasan otomatik atau spontan. Neuron ini berperan dalam pengaturan irama pernapasan. Next. Mekanisme kimiawi yang disebut kemoreseptor. Kemoreseptor merupakan regulasi pernapasan yang dipengaruhi oleh kadar pH, oksigen, dan karbon dioksida. Kemoreseptor sensori atau perifer yang terlibat dalam nervus glossopharyngeal dan nervus vagus. Kemoreseptor sentral adalah medula oblongata. Kondisi tidak seimbangan kimiawi darah akan dikompensasi dengan meningkatnya laju pernafasan untuk stabilisasi konsentrasi zat-zat yang ada di dalam darah. Next. Proses kimiawi respirasi pada tubuh manusia. Yang pertama, pembuangan CO2 dari paru-paru, yaitu H plus HCO3, lanjut H2CO3, lanjut H2 plus CO2. Yang kedua, peningkatan oksigen oleh hemoglobin, yaitu Hb plus O2, lanjut ke HbO2. Yang ketiga, pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel, yaitu HbO2 lanjut ke Hb plus O2. Yang keempat, pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh, yaitu CO2 plus H2O lanjut ke H2 plus CO2. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.